Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita akan mengenal yang namanya avometer atau multimeter. Nah, dimulai dari pengenalan avometer atau ampere, volt, dan ohmmeter, yang dimana ampermeter digunakan untuk mengukur arus dan voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan dan ohmmeter digunakan untuk mengukur tahanan. Ya, inti dari multimeter cuma tiga itu saja yang harus dikuasai. Oke, lalu ini adalah avometer berjenis analog atau multimeter analog, yang dimana multimeter ini menggunakan jarum penunjuk sebagai pembacaan. Sedangkan ada pula yang multimeter digital yang menggunakan pembacaannya itu menggunakan berupa angka langsung ditampilkan. Nah, di video ini saya hanya akan membahas multimeter analog. Oke, langsung saja kita mulai dari bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagian dari multimeter analog ini kita mulai dari yang namanya papan skala pembacaan pada multimeter analog, yang dimana terdapat jarum penunjuk di papan skala pembacaan ini. Lalu ini adalah zero ohm adjustment untuk mengatur 0 pada ohmmeter, dan ini adalah sebuah probe yang dimana yang merah ini adalah kutub positif dan yang hitam adalah kutub negatif, atau selain probe bisa kita sebut dengan terminal. Lalu ini adalah selektor switch untuk memilih batas ukur pada multimeter. Ya, ini papan skala pembacaan yang dimana terdapat angka-angka di dalamnya. Dan ini adalah untuk pengatur jarum, supaya kalau jarumnya melenceng seperti ini, kita atur dengan obeng jarumnya sampai tepat ke angka 0, agar kalau kita mau membaca itu supaya akurat dan tepat. Oke, lalu ini adalah DC ampere, yang dimana untuk mengukur arus DC atau arus searah yang dimulai dari 50 mikroampere, 2,5 miliampere, 25 miliampere, dan 0,25 ampere. Nah, di pengukuran ampere ini hanya untuk DC ampere ya, yaitu untuk arus searah. Kalau AC ampere biasanya kita menggunakan yang namanya tang ampere. Itu menggunakan alat ukur arus bolak-balik. Nah, untuk pengukuran voltmeter kita bisa menggunakan pengukuran DC volt dan juga AC volt, yang dimana DC volt untuk mengukur tegangan searah dan AC volt untuk mengukur tegangan bolak-balik. Nah, pada DC volt kita bisa memilih batas ukur yaitu 0,1 volt, lalu 0,25, 2,5, 10, 50, 250, dan 1000 volt. Dan pada AC volt kita bisa memilih batas ukur 10 volt, lalu 50 volt, 250, dan 750 volt. Nah, pada pengukuran voltmeter ini sehendaknya kita memilih batas ukur yang lebih tinggi. Semisal kita akan mengukur tegangan yang berkisar 3 volt, maka kita bisa memilih tegangan 10 volt. Jangan yang di bawahnya, karena nanti takutnya multimeter ini akan rusak. Nah, oke.
Oke, kita lalu beralih ke batas ukur ohmmeter, yang dimana ada batas ukur kali 1, kali 10, dan kali 1000 ohm. Nah, lalu di sini ada fitur buzzer, yang dimana mengetahui apakah terminal yang satu dengan terminal yang satunya lagi itu terhubung atau tidak, atau bisa kita gunakan untuk mengecek apakah kabel itu terputus atau tidak. Nah, nanti jarum ini akan bergerak ke arah kanan kalau kabelnya itu tersambung, dan juga buzzer ini akan berbunyi ketika kabel tersebut tersambung dan tidak terputus. Nah, oke, langsung saja bisa kita uji dengan mengecek sebuah kumparan tembaga ini. Apakah kumparan tembaga ini tersambung dari kutub yang satu ke ujung yang lain melalui prom ini. Nah, oke, kita tempatkan selektor switch ke buzzer, ke bus ini. Nah, lalu yang merah ini kita tempatkan ke ujung yang satu, dan yang hitam ke ujung yang satunya lagi. Bisa bolak-balik ya, karena kumparan ini tidak memiliki tegangan. Kita hanya mengukur apakah kumparan ini tersambung dari ujung ini ke ujung yang lain. Nah, bisa kita lihat jarum ke arah kanan dan multimeter berbunyi saat kedua prom ini tersambung. Ya, bisa kita lihat, kita dengarkan. Lalu bisa kita langsung uji saja pada kumparan ini, apakah kumparan ini tersambung atau terputus. Nah, baik yang prom merah saya tempatkan di sini, dan yang prom yang warna hitam atau negatif atau bisa bolak-balik kita tempatkan di ujung yang satunya lagi. Lihat, ini berarti kumparan ini masih tersambung dan tidak ada yang terputus. Begitulah fungsi bus pada ohmmeter.